Yo, minasan! Setelah Demon muncul dengan menunjukkan Stardust yang dia gunakan sebagai penambah kekuatan, tim penyerang lantas dihabisinya. Suho lalu mendapatkan quest untuk menyelamatkan para penyintas yang berjumlah 7 orang. Dapatkah Suho memenuhi quest ini, minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Suho yang memberitahu Beru bahwa dia mendapatkan quest. Sepertinya ada demon di dekat sini yang menculik manusia karena semakin banyak hadiah yang Suho dapatkan dari jumlah yang dia selamatkan. Mungkin mereka dalam bahaya besar. Suho lalu menegur Lim Hyung bahwa dia merasa terjadi sesuatu pada tim penyerang. Suho menyuruh Lim Hyung untuk segera keluar dari dungeon. Lim Hyung yang mengurusi bangkai monster justru heran bagaimana bisa Suho mengetahuinya. Suho menjawab singkat bahwa itu hanya firasat. Suho pun mengeluarkan Shadow Goblin yang akan membawa Lim Hyung ke pintu masuk dungeon. Namun, Lim Hyung menanyakan bagaimana dengan Suho sendiri. Suho menjawab bahwa dia akan mencari tim penyerang. Lim Hyung yang awalnya terkejut lalu tertunduk sambil menggigit bibirnya. Lim Hyung pun menyetujuinya karena dia hanya akan menjadi beban jika mengikutinya. Setelah Lim Hyung keluar dari dungeon, dia akan segera meminta bantuan asosiasi Hunter. Suho pun mulai memanggil Grey dan berubah ke wujud penggabungannya. Dengan cepat, Suho lantas berlari untuk menyelamatkan tim penyerang. Sementara itu, di wilayah dungeon yang lebih dalam, terdapat sebuah pintu dengan darah yang berceceran di lantainya. Bahkan, darah itu juga terdapat di handle pintu dan sepanjang koridor. Kita pun diperlihatkan bagaimana Demon menyeret ketujuh Hunter sebagai bahan bakar yang telah didapatkan. Salah satu dari Demon menegur bahwa rekannya itu kembali dengan cepat. Demon yang menyeret para Hunter hanya menjawab singkat bahwa dia menang dengan cepat. Salah satu Demon pun memberikan hadiah untuk kemenangan cepat dari rekannya, yaitu dia berhak mengatur bahan bakarnya. Gerbangnya akan segera terbuka, para Demon akan dipanggil. Demon yang menyeret Hunter hanya menjawab singkat bahwa itu tidak adil. Demon lain pun menjelaskan, untunglah mereka bisa mengisi ulang bahan bakarnya. Dengan ini, mereka harusnya bisa menyelesaikan produksi kuota Stardust tanpa masalah. Racun yang diajarkan kepada mereka untuk dibuat dengan menggunakan teknik rahasia Demon dan stimulan awakening yang berasal dari Berserk Poison Stardust. Berserk Poison yang ada akan meningkatkan kekuatan sihir seseorang, meskipun akan menimbulkan efek samping yang mengurangi masa hidup penggunanya. Memikirkan bahwa efek samping dari api yang berasal dari membakar Demonic Essence Crystal yang direndam dalam darah Demon dapat dikurangi hanya dengan menggantinya dengan api Mistburns dari neraka. Semua ini berkat A Puzzle yang memberitahu mereka cara membuat ini. Bahkan, monster yang dibuat dari mencemari jiwa makhluk hidup menyebabkan mereka kehilangan rasionalitas dibawa ke dunia ini oleh A Puzzle. Berkat itu, Demon rank rendah seperti mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Demon yang menyeret Hunter pun setuju. Tiba-tiba, para Demon menyadari sesuatu, bahwa ada seseorang yang mendekati tempat itu dengan sangat cepat. Demon yang lain pun menanyakan, apakah masih ada Hunter yang tersisa? Namun mereka justru merasa ini kesempatan bagus dari rekan Hunter baru. Kita pun diperlihatkan bagaimana Suho mendobrak pintu dengan menendangnya hingga hancur. Ketika pintu melayang dan nyaris mengenai mereka, Demon Serigala pun langsung membelah pintu tersebut dengan pedangnya. Suho lalu bertanya-tanya, apakah ini tempatnya? Namun segera setelah itu, Suho langsung terkejut dengan para Demon yang ada di hadapannya dan hal yang ada di belakang mereka. Suho tidak percaya jika para Demon mengikat beberapa Mistborn dan membakar mereka. Apakah itu semacam bentuk ritual? Tapi Suho merasa beruntung karena para penyintas masih aman. Dengan cepat, Demon Serigala langsung menyerang dengan tebasan pedangnya yang mengarah ke leher Suho. Untung saja, Suho bisa menghindarinya. Tapi hal itu mengherankan bagi Demon Serigala. Suho lantas membalas dengan meninju menggunakan gauntletnya sembari menanyakan,
Apakah dia adalah sosok yang membunuh para hunter yang dia lihat dalam perjalanan ke sini? Demon serigala lantas terlempar meski menahan serangan Suho. Siapa sangka, kedua demon lain mulai mengeluarkan Stardust mereka karena tidak menyangka jika Suho bisa menghindari serangannya meski Young Girls sudah meningkatkan diri dengan Stardust. Mereka pun memutuskan untuk membantu. Wah, akhirnya kita tahu demon serigala ini adalah Young Girls ya. Ketika Suho mengungguli pertarungan, para demon pun menyuruh Young Girls untuk menyingkir. Saat itulah Suho terbelalak melihat demon raksasa yang bersiap menyerangnya. Dengan lincah, Suho berkali-kali bergerak untuk menghindar dan mundur ke belakang. Tapi Suho merasakan kekuatan besar dari demon yang ada di belakangnya. Suho yang tidak bisa lagi menghindar, lantas terkena serangan sihir yang sangat kuat. Sepertinya ini adalah serangan sihir listrik ya, minasan. Young Girls memanfaatkan situasi ini untuk menerjang dengan pedangnya. Tapi Suho yang kesakitan mengaktifkan Shadow Goblin-nya demi menahan pergerakan Young Girls. Tiba-tiba, Suho meraih tangan dari demon yang menyerangnya di belakang untuk langsung dibantingnya ke depan. Rupanya, demon yang berbadan besar itu adalah bos minasan. Mereka menganalisis jika Suho mirip dengan hal yang mereka lihat pada hari di mana demon dimusnahkan. Sama persis seperti otoritas Shadow Monarch, meskipun itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Shadow Monarch. Kita pun diperlihatkan dengan gampangnya Young Girls menghancurkan ketiga Shadow Goblin. Para demon pun bersepakat jika Suho bukan Shadow Monarch, maka mereka tidak perlu takut padanya. Suho pun berpikir bahwa mereka lebih lemah dari Brookie jika dia melawan mereka satu persatu. Tapi akan sulit untuk Suho mengalahkan mereka saat mereka membentuk tim 3 orang. Jika Suho terus membangkitkan para goblin, Suho hanya akan membuang-buang mana. Haruskah Suho menggunakan cara itu? Suho pun mengingat penjelasan Beru sewaktu mengalahkan Brookie. Sesuai instruksi Suho, Beru hanya memakan jasad hingga batasan di mana Beru bisa membaca ingatannya dan akan meninggalkan sisa jasad itu apa adanya. Shadow Soldier akan menjadi lemah seiring waktu berlalu sejak kematian mereka. Beru menanyakan apa ada alasan kenapa Suho memilih untuk menyimpan jasad Brookie. Suho menjawab bahwa dia memikirkan sesuatu saat melihat momen terakhir Brookie. Jika pertarungan terakhirnya penuh penyesalan karena Brookie dikendalikan oleh Itarim, dia mungkin bisa membantu dan mengamuk sebagai seorang warrior jika Suho menggunakan Shadow Authority padanya. Tapi, jika Suho ingin melakukan itu, Suho perlu meminta izin pada Grey. Dan, pada saat itulah Grey mengizinkan Suho. Kita pun diperlihatkan bagaimana Suho memanggil Brookie sebagai Shadow-nya. Suho berbicara, jika Brookie menyesalinya, maka Suho akan memberi Brookie kesempatan untuk bertarung. Jika Brookie memiliki kemauan itu, maka Suho meminta respon dari jasad Brookie yang disimpannya. Dan inilah dia, kebangkitan Brookie sebagai Shadow yang mengejutkan para demon. Brookie lantas berteriak dengan garangnya sebagai rank normal. Para demon terkejut melihat Brookie Haina. Mereka tidak menyangka jika Suho adalah orang yang mengalahkan Brookie. Suho pun berbicara bahwa dengan ini maka petarungnya ada Suho, Grey, dan Brookie. Perbandingan jumlah mereka dengan musuh tidak lagi timpang. Tapi Beru tampak sedih karena dia tidak disebutkan, padahal dia juga ada di situ. Sekarang, Suho dan Brookie pun mulai menyerang para demon. Namun tiba-tiba ada gerbang merah yang terbuka. Dia adalah Esil. Dia bertanya-tanya siapa yang mensummon dirinya. Apakah ini ulah demon yang ingin membunuhnya? Esil pun terkejut melihat pertarungan para demon melawan Shadow Brookie. Hal itu menjadi tanda tanya bagi Esil, kenapa ada Shadow Soldier di sini? Kita pun diperlihatkan Suho yang beradu skill dengan Young Girls. Benturan terus terjadi antara Gauntlet dengan pedang milik Young Girls. Ketika sedikit lagi Suho akan berhasil mengalahkan Young Girls, serangan sihir listrik justru diarahkan padanya sehingga Suho mulai mundur ke belakang dan tidak jadi menghabisi Young Girls. Suho kesal
karena mereka kembali mengganggu. Kombinasi para demon itu sulit untuk diatasi. Jika pertarungan ini berlangsung lebih lama, Suho akan kehabisan mana karena Grace Possession. Bahkan, Brookie yang menjadi Shadow Soldier yang lebih lemah dari kekuatan aslinya sudah mencapai batas hanya setelah menghentikan salah satu dari mereka. Suho bertanya-tanya, bagaimana caranya memisahkan mereka berdua agar Suho bisa melawan mereka satu persatu? Siapa sangka, Esil muncul di tengah-tengah pertarungan. Esil dengan tegas menanyakan, "Di mana Tuan Sung Jinwoo?" Suho terkejut karena ada seorang naik wanita. Dari mana dia datang? Dan kenapa dia mencari ayahnya? Beru justru balik bertanya ke Esil, kenapa dia ada di sini? Esil pun terkejut karena mengenali suara itu. Dia pun berbalik dan mengelus kepala Beru saking senangnya bisa melihatnya lagi. Esil kembali menanyakan, di mana Tuan Sung Jinwoo? Dan siapa anak manusia yang bersama Beru itu? Beru hanya bisa menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Sementara itu, para demon juga terkejut dengan Esil yang disummon. Bahkan, Esil mengenal musuh mereka. Itu berarti akan menyusahkan jika Esil memilih untuk berpihak dengan mereka. Esil tampak sangat bahagia karena bisa bertemu dengan Beru lagi. Itu berarti Jinwoo berhasil dan sekarang dirinya bisa tenang. Beru mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan reuni ini nanti karena Esil harus mengurusi dulu para demon itu selagi berada di sini. Bersamaan dengan itu, para demon mulai beraksi karena mereka akan menyingkirkan Esil lebih dulu. Mereka hanya perlu darah Esil untuk membuat Stardust. Suho lalu mengingat bahwa dia pernah melihat Esil di suatu tempat. Namun sepertinya Esil terluka. Apakah dia bisa melawan para demon itu sendirian? Beru menjawab tegas bahwa demon low ranking bukanlah masalah baginya. Saat Jinwoo menghancurkan dunia demon, kediamannya adalah satu-satunya kediaman bangsawan demon yang tidak dihancurkan. Dia adalah putri kediaman Ladir. Menurut sudut pandang manusia, kemampuannya sebanding dengan Hunter rank S. Suho pun terkejut karena akhirnya dia bisa melihat bagaimana seorang rank S bertarung. Siapa sangka, dengan mudahnya senjata Esil disingkirkan dan membuat Esil dikalahkan begitu saja. Beru bertanya, kenapa Esil jadi selemah ini? Bahkan, jumlah mana yang Beru deteksi dari Esil jauh lebih rendah dari sebelumnya. Esil pun menangis karena telah terjadi sesuatu. Sekitar setengah tahun lalu, sebagian besar demon di dunia demon memulai pemberontakan dan mereka bertarung sebaik yang mereka bisa. Tapi kediaman Esil tidak bisa menangani pemberontakan itu sendirian. Esil bisa selamat berkat sisa anggota kediamannya. Tetapi darah Esil diambil saat dirinya melarikan diri dan Esil pun kehilangan kekuatannya. Esil lalu meminta Beru untuk meminjamkannya sebagian kekuatannya. Tetapi Beru dengan kesal mengatakan bahwa itu hanya akan menyia-nyiakan mana miliknya. Esil hanya bisa menangis karena Beru kejam sekali. Suho pun berpikir bahwa sekarang ada dua orang di pihaknya yang kehilangan kekuatan. Para demon yang mendengar ucapan Esil pun tampak bersemangat. Meski mereka tidak bisa mengenalinya karena dia menjadi sangat lemah, tapi memikirkan bahwa dia adalah penyintas dari kediaman Ladir, maka ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi lebih kuat dengan mengonsumsi darah bangsawan demon. Menurut Suho, jika dia bisa melawan mereka satu lawan satu, maka Suho bisa dengan mudah mengalahkan setidaknya salah satu dari mereka. Beru menyampaikan idenya bahwa sudah saatnya dirinya menggunakan kemampuan yang didapatkannya kembali setelah memulihkan sebagian mana. Beru pun memakainya ke tubuh Esil, di mana itu adalah skill Horse Orders yang meningkatkan 50% status Esil, serta memberikan efek samping berupa Curse of Insanity pada Esil. Beru lantas menyuruh Esil untuk maju sebagai demon yang tidak berguna. Suho pun berpikir jika Esil terlihat agak menyedihkan, tapi jika mereka bisa mengubah ini menjadi pertarungan satu lawan satu, kita pun diperlihatkan Shadow Brookie yang melawan boss demon dengan tubuh paling besar.
Kemudian Ezreal melawan Demon yang memakai sihir. Tetapi Youngest datang menyerang Ezreal dari belakang untuk mendapatkan darah bangsawan Demon, membuat Suho menarik Youngest menjauh untuk bertarung 1 lawan 1. Dengan menggunakan gauntletnya, Suho memutar tubuh Youngest untuk langsung dilemparkannya. Youngest yang menyeramkan tampak mengaktifkan sesuatu teknik, tapi sebelum itu, Suho sudah menebas tubuhnya menjadi 2. Pemberitahuan pun muncul jika Suho telah membunuh Demon ranking rendah dan naik level. Vulcan's Horn menelan jiwa Demon. Efek Destructive Urges meningkatkan physical damage sebanyak 31%. Ketika Demon yang memakai sihir ketakutan karena mengetahui Youngest telah kalah, dia pun berpikir untuk melakukan sesuatu pada wanita gila yang menjadi lawannya. Tapi tiba-tiba saja, target skill Horse Orders pada Ezreal telah kehabisan energi. Jadi, efek yang ada padanya telah berakhir. Ezreal pun kini terjatuh tepat di hadapan Demon. Untung saja ada Suho yang datang dari belakang untuk langsung membunuh Demon yang mengincar Ezreal. Vulcan's Horn kembali menelan jiwa Demon. Sang bos sebagai Demon yang tersisa pun meninju Shadow Brokey hingga menghancurkan dinding, kemudian tersadar bahwa jumlah mereka lah yang dirugikan sekarang. Demon itu memaki rekan-rekannya sebagai bajingan yang tidak berguna. Tapi ini belum berakhir. Ketika Shadow Brokey sudah siap lagi bertarung, Demon itu dengan cepat pergi ke arah Ezreal untuk mengonsumsi darah Demon bangsawan dan menjadi lebih kuat. Namun Suho datang dengan menendang Demon itu hingga menghancurkan tangan kanannya. Suho melarangnya untuk berulah. Kemudian Suho hanya berpesan pada Shadow Brokey untuk menyisakannya sesuatu untuk diserap. Kita pun diperlihatkan bagaimana Shadow Brokey mengalahkan Demon itu. Ketika Ezreal telah tersadar, dia lalu protes pada Beru yang jahat sekali. Terlebih lagi, Ezreal tidak percaya ada manusia selain Tuan Sung Jinwoo yang bisa menggunakan Shadow Soldier. Jadi, siapa manusia itu? Beru pun mengatakan bahwa Ezreal tidak cukup setia, jadi Ezreal tidak mengenalinya. Beru menyuruhnya untuk mengingat kembali karena Ezreal harusnya tahu siapa anak itu. Tiba-tiba, Ezreal terbelalak ketika menyadari bahwa Suho adalah anak dari Sung Jinwoo, yaitu Young Monarch. Tapi Suho hanya senang dengan levelnya yang sudah naik, yaitu di level 20. Suho kini bisa menggunakan Toko dan Grey pun keluar dari tubuh Suho. Nah, minasan, bagaimanakah kelanjutan Suho bersama Ezreal di dalam dungeon? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.